Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatun Nazila dengan NIM 250001211200052 dari kelas 4A FKM Undip 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bencana banjir beserta upaya pencegahan maupun mitigasi dari bencana banjir. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa maupun rangkaian peristiwa yang mengganggu maupun mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Banjir menjadi salah satu bencana alam yang seringkali terjadi di Indonesia. Dengan curah hujan yang tinggi di Indonesia menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia rawan untuk terkena bencana banjir. Menurut data BNPB pada tahun 2021, di mana terjadi 5.402 bencana di Indonesia, 1.794 bencana diantaranya merupakan bencana banjir, di mana angka tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan bencana-bencana yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan maupun mitigasi dari bencana banjir. Menurut BNPB Jawa Tengah tahun 2015, Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang rawan untuk terkena banjir dari 14 wilayah kabupaten di Jawa Tengah. Oleh karena itu, beberapa wilayah di Kabupaten Tegal sering sekali terjadi bencana banjir, terutama saat curah hujan sangat tinggi dan sungai tidak dapat menampung air hujan sehingga terjadi luapan. Banyak sekali permasalahan yang dapat menyebabkan bencana banjir. Yang pertama, tidak adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kemudian, tidak adanya pola hidup yang bersih di masyarakat, serta pengelolaan sampah dan limbah yang tidak baik. Selain itu, perencanaan dan pemeliharaan sistem drainase yang tidak baik juga menjadi salah satu penyebab dari terjadinya bencana banjir. Selain faktor-faktor tersebut, faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang rendah juga menjadi salah satu penyebab dari bencana banjir yang tidak dapat dihindari. Banjir dapat menyebabkan berbagai macam kerugian, baik secara material maupun non-material. Di antaranya, bencana banjir dapat menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana umum. Selain itu juga banjir dapat menyebabkan kerusakan bagi harta benda warga yang terdampak oleh banjir. Selain itu, bencana banjir juga dapat menghambat kegiatan perekonomian warga sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu dampak banjir bagi kesehatan. Ketika terjadi banjir maupun setelah terjadi banjir, muncul beberapa penyakit seperti leptospirosis, penyakit kulit, dan penyakit diare, serta penyakit-penyakit penyerta lainnya. Hal ini dikarenakan karena banjir mengakibatkan lingkungan menjadi tidak bersih, sehingga bibit kuman dapat berkembang biak dengan mudah di lingkungan sekitar. Dengan dampak yang sangat merugikan, maka diperlukan upaya pencegahan maupun mitigasi dari bencana banjir. Kegiatan pencegahan ini sangat penting sebagai modal dalam menghadapi bencana banjir maupun pasca bencana banjir. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan bencana banjir, maka bisa disimak videonya ya. Upaya mitigasi bencana banjir dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktur dan mitigasi non-struktur. Mitigasi struktur merupakan suatu upaya yang dilakukan demi meminimalisir bencana, seperti dengan melakukan pembangunan tanah khusus untuk mencegah banjir dan dengan membuat rekayasa teknis bangunan tahan bencana serta infrastruktur bangunan yang tahan air. Terdapat beberapa contoh yang dapat dilakukan dengan metode mitigasi struktur. Di antaranya adalah membangun tembok pertahanan dan tanggul, lalu ada mengatur kecepatan aliran dan debit air, dan membersihkan sungai dan pembuatan sudetan. Selain itu, terdapat lagi banyak hal yang dapat dilakukan dengan mitigasi struktur.
Yang selanjutnya adalah mitigasi non-struktur. Mitigasi non-struktur merupakan suatu upaya yang dilakukan selain mitigasi struktur seperti dengan perencanaan wilayah dan asuransi. Dalam mitigasi non-struktur ini sangat mengharapkan dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Terdapat beberapa contoh yang dapat dilakukan dengan metode mitigasi non-struktur. Di antaranya yaitu pembentukan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, melakukan pelatihan dan penyuluhan, membentuk kelompok kerja atau POKJ, mengevaluasi tempat rawan banjir, dan masih banyak upaya lain yang dapat dilakukan.